Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Evan. Mas Evan ini merupakan saksi sekaligus orang yang sempat dijebak oleh pelaku dalam kasus pembunuhan ini, karena Mas Evan ini diminta oleh pelaku untuk menggadaikan mobil korban. Betul ya, Mas? Baik, seperti apa sih awal ceritanya ya ketika pertama kali Mas Evan ini dihubungi oleh pelaku dan lain sebagainya? Ceritanya seperti apa, Mas? Ya, awal ceritanya begitu. Dia WA dulu. Kan awalnya saya WA itu. Dia bikin status OTW ke Kuningan sekeluarga. Siapa itu? Si ini nih, Pak Budi nih. Tak komen lah sama saya, acara apa bos? Nah, Itu hari malam Jumat itu saya tuh, dia bikin status tuh. Kamis malam. Iya, dia tuh. Nah, dibales di Jumat pagi sekitaran jam 9.26. Kurang lebihnya jam setengah 10 pagi itu. Dibales. Itu ngomongnya survei ke Kuningan, mau survei pabrik sama bapaknya, sama teman bapaknya itu. Terus saya balas lagi saya, oh iya bos semangat. Terus dibalas lagi lah sama dia, ini saya mau jual mobil, mau jual mobil. Ini berapa ya? Ada nggak BPKB-nya? Kata saya tuh. Oh, BPKB-nya nggak ada. Kalau gade berapa ya? Iya. Mobil 2 itu yang mau digadaikan, Mbak. Avanza 50 juta sama Kolbak seri itu 30. Itu tuh. Terus saya nanya lah, ini ada setoran terakhir nggak ini? Setoran terakhir kan soalnya kan kalau pengen gade kan harus ada setoran terakhir. Kalau apa sih? Kalau BPKB-nya lagi masuk bank, karena orang-orang kan nggak mau itu. Orang-orang tuh nggak mau kalau nggak ada setoran terakhir. Terus akhirnya dia setoran terakhirnya di bapaknya saya, kata dia. Nanti kalau itu malah takut saya minta, nanti takut nggak jadi, gitu tuh. Saya ngebel berkali-kali, dia selalu jawabannya, di samping ada bapak saya, di samping ada bapak saya, dia nelpon, dia chat aja via WhatsApp. Nah terus itu, Pan, carinya jangan yang ribet, gadai mobil tuh. Ya, saya ngambil lah, akhirnya ngambil hari Sabtu itu di jam 12.40 ngambil mobil tuh. Nah itu waktu selama proses komunikasi nggak tahu ya, taunya itu korban Pak Budi. Iya, itu mantan bos saya. Nah pas itu dia yang nge-WA terus gitu, nge-WA jawabannya selalu, saya telepon selalu jangan telepon, ada bapaknya saya di samping gitu. Pas kita ngambil mobil arahannya tuh mobilnya ada di luar. Nah, sedangkan kunci ada di dashboard, tinggal ambil aja. Izinlah saya ke tetangga. Ini saya mau ngambil mobil arahan dari Budi, kata saya. Oh ya, Jin. Nanti saya nelpon istrinya dulu, kata si itu tuh. Kata tetangganya. Ya, saya juga nelpon Budi. Iya. Sama memanggil semua. Iya nih, saya kan liatin cacatannya. Oh iya, ya udah ambil aja ya. Misalkan ada yang nyariin, dibawa sama saya. Kan saya dapat arahan tuh dari si Pak Budi tuh. Itu dibawalah akhirnya itu. Di hari Sabtu, di hari Sabtu. Diinep lah sehari itu Mbak, karena itu belum ada yang mau mobil karena nggak ada setoran terakhir itu. Nah, pas di hari Minggu ada yang mau itu. Di hari Minggu ada yang mau. Yaudah Jepan transferin aja cepet ke saya 14 juta. Nah, transfer kemana nih? Ke Dana nomor ini, nomor Pak Budi lah. Terus saya jawab, ini tolong mastiin saya mau transfer, coba pesan suara lah, kalau nggak bisa ditelepon, kata saya. Dia selalu ngomong, aduh Pan, di sampingnya ada bapak saya, nanti malah nggak jadi semua. Di situ Mas sudah mulai curiga? Belum saya. Belum curiga. Karena mikirnya kan ya, emang setahu saya dia kalau utang piutang sama bapaknya selalu nggak boleh. Nah pas saya dicek itu bener namanya Budi Awaludin. Pas saya hari Minggu tuh udah langsung Minggu sore saya transfer tuh, inget jam 17.10 saya transfer tuh, udah sampai saat itu udah nggak ada kabar. Di WA pun checklist 1. Nah kemudian sampai akhirnya tahu apa rangkaian kejadiannya setelah itu? Ya pas tahu itu saya dari Fikri itu. Dari Fikri ditelepon di hari Senin jam berapa ya? Habis Isya ya jam 7-an lah. Terus ini Jepan di rumah mantan bos kamu ada pembunuhan. Pembunuhan siapa itu tuh? Katanya Pak Hajinya, bapaknya. Nah saya ceritalah sama si Fikri.
Iya kemarin gitu, abis gadein mobil dia tuh, Pak Budi tuh, gadein mobil ke saya. Nah pas sore itu, kata si Fikri, kesini aja Pan, ke SC, diminta, kata polisi mau diminta keterangan, jam abis Isya itu Mbak. Langsunglah saya ke sana, ke SC itu, habis ke SC lanjut ke Polres, saya langsung diminta keterangan. Ya hari Senin itu tuh, hari Senin saya tuh. Sempat ditahan berapa lama di sana? Ya kurang lebih Senin ketemu Senin, sekitaran mau berapa ya, 8 harian. Kok bisa ya pada saat itu menyebar kalau Mas Evan yang jadi tersangka? Ya kemungkinan ya itulah, gara-gara menggadaikan mobil itu, bisa jadi sih. Terus akhirnya tahu kalau ternyata korbannya ada 5 itu seperti apa ceritanya? Ya dari polisi itu, dikasih tahu polisi, pada ngomong korbannya 5. Nah di situ baru tahu tuh, berarti selama ini yang komunikasi sama saya bukan Pak Budi. Bukan Pak Budi itu, ya pelakunya itu. Judulnya saya dijebak lah sama si dia itu. Intinya mah dijebak, seolah-olah saya pembunuhnya gitu. Nyangka nggak Mas kemudian apa yang Mas rasakan dijebak oleh pelaku begitu ya, seolah-olah Mas tersangka membunuh, motifnya menggadaikan mobil. Ya rasanya Mbak, sedih Mbak. Sedih gimana ya, orang dituduh Mbak, apalagi dituduh ini bener-bener dengan cara keji pisan Mbak, bener-bener campur aduk, ada kesel, ada bener-bener geram lah gitu, gimana sama si pelaku tuh. Kasihan juga keluarga Mbak. Sempat ketemu pelaku? Sempat, pas saya pulang saya dikasih sama polisi, kasih tahu sama mau lihat enggak pelakunya. Apa yang Mas lakukan saat melihat pelaku? Saya sedih ya, kesel lah, kesel. Karena ya itu masih saudara, masih itulah kerabat saya Mbak. Siapa pelakunya? Pelakunya tuh Ririn Rifanto tuh. Oh Mas mengenal pelakunya? Iya. Siapa mereka Mas? Ya bisa dibilang mah ya masih saudara itu Mbak. Hubungan mereka berdua dengan korban apa sih Mas? Dia tuh pernah sempat kerja bareng. Iya, si Pak Budi sama Ririn ini pernah kerja bareng gitu, di suatu bank lah. Terima kasih banyak Ya, Mas. sama-sama. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Perencanaan itu dibuat mulai dari hari Rabu, di mana R ini memerintahkan P untuk membeli cangkul.